Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Amma ba'du. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an Qurtuba. Kita akan membahas dalam surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya surat Al-Fatihah ini surat turunnya di Makkiyah, surat 1 sampai 7 ayat. Ini termasuk dari juz pertama dalam Al-Quran. Yang artinya pertama, ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Yang ketiga, ya Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Alhamdulillah. Kalimat ini adalah kalimat berita yang dimaksudkan sebagai pujian untuk Allah Subhanahu wa taala dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, bahwa Dia Maha Tinggi, pemilik seluruh pujian makhluknya. Bisa juga berarti zat yang layak untuk dipuji makhluknya. Allah adalah nama untuk zat yang sudah seharusnya disembah. Rabbil Alamin. Tafsir Jalalain ini dijelaskan pemilik seluruh pujian dari makhluknya, baik manusia, jin, malaikat, maupun binatang. Jadi ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada 4. Manusia, jin, malaikat, maupun binatang. Dunia mereka masing-masing disebut alam, sehingga dikatakan alam manusia, alam jin, dan seterusnya. Biasanya kata alam dalam bentuk pluralnya ditambah dengan huruf ya dan nun, yaitu alamin. Kata alam ini berarti yang memiliki ciri berbeda dari yang lainnya. Kata alam sendiri merupakan derivasi dari kata alamah, yang berarti ciri atau tanda. Secara alam merupakan ciri atau tanda keberadaan penciptanya. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki rahmat. Rahmat itu sendiri adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang berhak mendapatkannya. Jadi Allah memberikan keinginan memberikan kebaikan kepada yang berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Ad-din di sini berarti balasan.
Maksudnya yaitu hari kiamat. Dikhususkan menyebutkan yang menguasai hari pembalasan di sini karena pada hari tersebut tidak ada satupun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil firman Allah, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah. Quran surat Al-Ghafir ayat 16. Bagi orang yang membaca Maliki, maka artinya penguasa semua perkara yang pada hari kiamat, atau maksudnya bahwa Allah selalu disifati dengan sifat tersebut seperti Ghafiru Az-Zambi yang berarti pengampun dosa. Maka Maliki Yaumiddin kedudukannya dikatakan sebagai sifat karena ia berhak ma'rifah atau definitif. Selanjutnya, ia kan abu dua, ia kan nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dengan mengesahkanmu dan bentuk-bentuk ibadah lainnya, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan dalam perkara ibadah dan hal-hal lainnya. Ia kan ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Kalimat siratal mustaqim ini dalam gramatika bahasa Arab menjadi mudhol minhu, yaitu kata yang diterapkan maksudnya oleh kata selanjutnya. Iyyaka siratal mustaqim. Sirat yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang yang telah engkau beri nikmat dengan hidayah. Mengenai orang-orang yang telah diberi nikmat ini dijelaskan lebih lanjut pada ayat berikutnya, yang ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang Yahudi. Jadi dijelaskan dari tafsir Jalalain, bukan orang-orang Yahudi. Wala mengandung arti bukan juga dolin, jalan orang-orang Nasrani. Berarti ghairil maghdubi 'alaihim bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Faedah dari susunan kata ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini seperti ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang telah mendapatkan hidayah itu bukanlah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya hanya Allah yang telah mengetahui kebenaran dan hanya kepadanya tempat kembali berlindung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kesejahteraan kepada junjungan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya serta sahabatnya. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik penolong. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Selanjutnya dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketika salat disyariatkan membaca surat Al-Fatihah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang salat tanpa membaca umul Quran di dalam, maka salatnya hijat. Beliau mengulangi ucapannya sebanyak 3 kali. Yakni tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian dikatakan pada Abu Hurairah, sesungguhnya kami salat di belakang imam. Abu Hurairah menjawab, bacalah dalam hatimu. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dengan hambaku. Dalam hadis yang panjang. Dengan demikian makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Jadi wajib membaca surat Al-Fatihah, namun tidak wajib. Tapi dalam membacanya syirin, tidak dikeraskan bacanya. Namun tidak wajib dalam surat jahar dikeraskan bacanya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya imam dijadikan hanyalah untuk diikuti, maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah pula kalian. Dan apabila dia membaca, maka diamlah kalian. Jadi ketika imam membaca surat Al-Fatihah, maka diamlah. Yang sama diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Hurairah radhiyallahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam membaca, maka diamlah kalian seraya mendengarkannya. Tujuan mengetengahkan masalah tersebut adalah menerangkan kekhususan surat Al-Fatihah yang mempunyai hukum tersendiri dan yang tidak dimiliki surah lainnya. Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, jilid 1. 1421 Hijriah 2006 Masehi. Nomor 18. Dan dalam hadis Nabawi, yang pertama tafsir Jalalain, yang kedua tafsir Ibnu Katsir, yang ketiga tafsir Nabawi, yang keempat hadis qudsi. Dari Abu Sa'id
Al-Mu'ala radhiyallahu anhu berkata, pada suatu saat saya sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba Rasulullah memanggilku namun yang tidak menjawab panggilan beliau hingga salatku selesai. Namun saya tidak menjawab panggilan. Ketika aku datang, beliau pun bertanya, apa yang menghalangmu untuk mendatangiku? Saya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang sholat. Beliau bersabda, bukanlah Allah Subhanahu wa taala beriman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyerumu. Al-Anfal ayat 24. Beliau melanjutkan dengan berkata, sesungguhnya saya akan mengajarimu satu surah paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid. Abu Sa'id berkata, beliau mengatakan sambil memegang tanganku. Jadi Rasulullah memegang tangan Abu Sa'id. Pada saat Rasulullah hendak keluar masjid, saya pun berkata, wahai Rasulullah, bukanlah engkau telah mengatakan saya akan mengajari surah yang paling agung yang terdapat di dalam Al-Quran? Beliau menjawab, benar, yaitu surat Alhamdulillahirabbil alamin. Ia adalah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan Al-Quranul Azimi, Al-Quran yang agung dan telah diwahyukan kepadaku. Hadis riwayat Ahmad, Musnadul Imam Ahmad bin Hambal. Syakib Shu'aib al-Arnaud. Nah, jadi ini Rasulullah menjelaskan bahwa Alhamdulillahirabbil alamin adalah 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul Azimi, Quran yang agung yang telah diwahyukan kepadaku. Jadi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Sa'id sebelum keluar. Dalam hadis qudsi yang terakhir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapat sesuatu yang dia minta. Apabila seorang hamba berkata, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, maka Allah berkata, hambaku memujiku. Apabila hamba mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, Allah berkata, hambaku memujiku. Terus Maliki Yaumiddin, Allah berkata, hambaku memujiku. Selanjutnya ia berfirman, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Apabila hamba terus mengucapkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami menyembah dan hanya engkaulah kami memohon pertolongan. Allah berkata, ia adalah antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan sesuatu yang dia minta. Terus hamba tersebut mengucapkan, ihdinas siratal mustaqim, jalan orang-orang. Jadi ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah berkata, iya untuk hambaku. Ini untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Hadis Muslim, Sahih Muslim juz 2 nomor 807. Nah, jadi di sini dijelaskan ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, hadis Nabawi, hadis qudsi tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Dalam hadis qudsi ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang dibaca oleh hambanya. Semoga kita menjadi umat yang selalu membaca Al-Fatihah di kala sholat dan tidak terburu-buru dalam sholat. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.